Oke, malam ini kita mau bicara tentang kedalaman dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena seringkali kekristenan itu cuma simbol, sampul, di luar. Banyak kita jumpai kekristenan yang cuma kegiatan-kegiatan. Nggak ada bedanya dengan agama lain. Sama-sama cuma sibuk sama aksi, kegiatan-kegiatan, religius, keagamaan, sosial. Dan ada lagi yang lebih ekstrim adalah pameran kesalehan di muka umum. Jadi kalau di muka umum itu mau kasih tunjuk atau kesalehan, doa yang panjang-panjang dengan simbol-simbol, jubah-jubah dan sebagainya. Dan ini yang dikritik dengan tajam oleh Yesus. Ketika Yesus bicara di Matius pasal 6. Ketika Yesus bicara tentang hal berdoa, Yesus betul-betul menelanjangi, menghantam habis, mengkritik habis-habisan kepada tradisi-tradisi religius keagamaan yang cuma pameran kesalehan di muka umum, yang cuma permukaan, tapi tidak punya kedalaman. Agama yang cuma permukaan, suara kuat-kuat, wawataria, panjang-panjang, ulang-ulang, panjang, ulang-ulang di muka umum dengan jubah-jubai, dengan penampilan-penampilan keagamaan. Itu dihajar habis oleh Yesus. Mari kita orang lihat ya, ayat 5 sampai ayat ke-8. Ini ajaran penting sekali kalau orang mau berdoa. Mari kita mulai membaca bersama-sama. Matius 6 mulai ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Selanjutnya Yesus mengajar doanya Tuhannya yang Tuhan ajarkan. Kita sering menyebutnya doa Bapa kami. Apa pelajaran yang kita dapat di sini dari Yesus tentang berdoa, tentang kedalaman dengan Tuhan? Yang pertama, berdoa itu di ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, apa kata Yesus? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi Yesus mengajar tentang secret place, tempat tersembunyi. Jadi the secret of prayer is to pray in the secret. Rahasia berdoa adalah berdoa di dalam rahasia, tempat tersembunyi. Nah, di situ Yesus katakan, Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, your Father in the secret, will reward you openly, akan memberi upah kepadamu secara terbuka. Jadi kualitas kehidupan yang dalam dengan Tuhan itu akan nampak secara terbuka. Beda kehidupan yang dalam dengan Tuhan. Karena itu jangan puas dengan kekristenan yang cuma rame-rame, euforia, acara-acara. Justru biasanya yang suka keramaian itu orang-orang kesepian. Karena Tuhan nggak dirasakan, dinikmati.
Semakin Anda dalam dengan Tuhan, Anda akan makin puas menikmati Tuhan. Malah orang-orang seperti ini banyak lebih suka kesunyian bersama Tuhan. Tujuh bilang nyepi itu, solitude. Itu makin dalam dengan Tuhan, Anda makin suka cari kesunyian dengan Tuhan. Dengar Tuhan bersuara, menyembah Tuhan. Nah, orang yang masih suka cari keramaian, biasanya yang kosong di dalam, kesepian. Kita harus bertumbuh, bagus bersekutu, banyak orang begini bagus, tapi ini tidak bisa menggantikan persekutuan pribadi setiap hari dengan Tuhan di tempat tersembunyi. Itu bicara kedalaman secara rohani. Tempat tersembunyi. Di kedalaman, disitulah makin dalam itu makin mahal kualitasnya. Di mana di kedalaman? Itu mesti dicari. Maksud itu ada tambang. Karena menggali di kedalaman, tambang emas. Tambang apa lagi Bapak Ibu? Perak, tambang permata. Dan ini tambang-tambang ini barang-barang ini mahal Bapak Ibu. Berapa juga emas sekarang 1 gram? Semua 1 juta. Cuma 1 gram. Mahal. Kenapa? Karena susah ada di kedalaman. Kayu di permukaan lebih murah dekat. Rumput kering nggak ada nilainya. Ada yang mau beli rumput kering? Kecil kemungkinan. Jerami, ada yang mau beli jerami? Itu semua ada di permukaan. Benda-benda yang saya sebutkan barusan, itu semua yang digunakan oleh Paulus untuk simbol suatu hari semua kualitas akan diuji. Apakah pekerjaan kita terbuat dari emas, perak, batu permata yang di kedalaman? Ataukah terbuat dari kayu, rumput kering, jerami di permukaan? Murah. Itu yang saya sebut kekristenan permukaan. Banyak itu ketika diuji oleh api, hangus semua, habis. Tapi kekristenan yang dalam dengan Tuhan, yang kualitasnya emas, perak, permata, ini justru tidak takut api. Makin dibakar, makin murni. Amin. Mari bertumbuh kedewasaan rohani, jangan bayi-bayi terus. Supaya orang makin dalam. Apapun yang sedang dilalui, percayalah api itu untuk memurnikan kita. Amin. Supaya kita makin berkualitas di hadapan Tuhan. Kedalaman dengan Tuhan. Dan itu pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih tetap Kristen permukaan yang dangkal, tak sadiki maraju, yang gak ada mutunya, agama Kristen tapi tetap kompromi dengan dosa. Ataukah Anda mau punya kualitas kehidupan rohani yang dalam dengan Tuhan, yang menyembah, yang bergaul karib dengan Tuhan? Kalau mau lihat kualitas-kualitas tadi di 1 Korintus pasal 3, kayu, rumput kering, jerami, atau emas, perak, permata. Kalau mau yang kualitas emas, ini yang Tuhan mau pakai, Tuhan mau cari yang kualitas begini. Mari makin dalam dengan Tuhan. Dia akan kasih upah secara terbuka. Kalau orang banyak bersama Tuhan, menikmati Tuhan, itulah kepuasan hidup yang sesungguhnya. Udah gak mau yang lain lagi. Hanya mau Tuhan saja. Sama dengan lagunya Vina Panduwinata. Tak mau yang lain, hanya sama kamu. Cuma kamunya kita ganti K besar. Gak mau yang lain lagi, cuma mau Yesus. Cukup bagiku, bahagia, happy. Tiap hari, tiap baca Mazmur, saya
Hari-hari ini tiap hari Mazmur. Saya makin diteguhkan kalimat-kalimat yang terus berkata, aku bersuka cita karena Engkau. Aku beria-ria karena Engkau. Jadi Tuhan Yesus itu alasan orang happy dalam hidup. Alasan orang sukacita, senang, beria-ria, gembira karena Tuhan. Bukan karena situasi, kondisi, bukan karena materi, bukan. Tapi karena Tuhan. Itulah rahasia kepuasan dalam hidup. Amin. Dan yang terakhir, Yesus mengajar berdoa secara spesifik di ayat 7 dan 8. Di sini Yesus mengajarkan hakikat berdoa bukan tentang permintaan-permintaan, Pak Tuhan. Tapi hakikat berdoa adalah relasi. Boleh katakan sama-sama? Relasi. Bilang sama sebelahnya, doa itu relasi. Ya. Amin. Bukan tentang hafalan. Ini hafalan-hafalan lagi dihantam betul sama Yesus di sini. Bertele-tele, mengira dengan panjangnya, ulang-ulang kata-kata diucapkan, dikira itu doanya dengan panjang kata-kata, ulang-ulang. Itu yang dimaksud bertele-tele. Ini menghantam tradisi religiusnya orang-orang Yahudi. Cara basobayan orang itu so dihafal, habis itu kuat-kuat tuh suara, kong ulang-ulang. Dan yang model begini masih ditiru sampai hari ini. Caranya Yahudi yang dihantam oleh Yesus ditiru oleh Islam. Islam ngakunya itu dia punya ciptaan, bohong. Itu tiru dari Yahudi. Sembayangnya mereka. Tiruan, ditiru. Tapi Yesus memberikan ajaran yang betul-betul ekstrim. Berbeda sekali. Betul-betul sangat-sangat radikal. Tapi benar. Karena dengan Tuhan itu tentang relasi. Bukan tentang religi. Banyak hari ini mereka yang cuma berpikir bahwa ini tentang religi. Tapi tentang relasi. Amin. Atur. Gepo. Makin dalam relasi dengan Tuhan. Mari kita makin dalam. Relasi. Ulang-ulang di sini dikatakan Bapamu. Berkali-kali. Bapamu. 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 Bapamu mengetahui. Bapamu mendengarkan. Bapamu melihat. Bapa memberi upah. Bapa. Betul-betul ini ajaran yang sangat betul-betul orang Yahudi betul-betul asing waktu itu. Karena kan Tuhan itu jauh. Jadi agama-agama tertentu Tuhannya transenden, jauh. Jadi mesti pakai pengeras suara, mesti kuat, membataria. Tapi di sini Yesus bilang enggak, bisik-bisik saja. Masuk kamar, tutup pintu, artinya jangan dapat dengar. Jangan orang lain dengar. Hanya kamu pribadi dengan Bapa. Ini rahasianya Bapak Ibu. Personal, relasi dengan Bapa. Ini rahasia mengalami dia secara pribadi. Amin. Mari mulai praktekkan sekarang. Nggak ada agama lain ngajarkan dia, panggil dia Bapak. Nggak ada. Cuma Yesus yang mengajarkan dia Bapa. Artinya apa? Artinya dekat. Kalau Bapa, kalau sama Bapa aman mestinya ya. Meskipun bapak-bapak di dunia banyak yang strekel, tapi ini Bapa yang ideal, Bapa surgawi. Yang Yesus bilang, ada nggak kamu bapak-bapak di sini anakmu minta roti, kamu kasih apa? Ular. Minta telur, kamu kasih kalajengking. Ada nggak? Bapak-bapak semua geleng-geleng. Nggak mungkin. Kamu yang jahat, tahu beri yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapak terus. Hebat ya ajarannya. Dia sedang mengajarkan Tuhan itu begitu dekat, begitu relasi, begitu pribadi. Dia Bapa.
Sampai waktu berdoa, katakan apa? Kata pertama doa yang diajarkan apa? Bapa. Benar-benar gak ada di ajaran Yudaisme. Benar-benar berdoa begitu. Wah, luar biasa. Bapa. Jadi orang ini punya bapak, gak usah khawatir. Tapi anak-anak selalu bilang begini, wah, semerantau. Tuh, sekarang kalau di toko reken-reken tuh ada beli. Tapi kalau di papa nggak jaga reken. Orang tahu ada bapak, aman. Bapak yang hadapi semua. Tuh hari makan di mana tuh? Sama anak-anak waktu masih orang makan berempat. Lalu orang bilang begini, kalau cuma orang dua makan reken dulu. Masing-masing satu porsi, ikan satu porsi. Maklum budget terbatas. Nah, kalau makan dengan papa, nggak ada tuh mau hitung-hitung. Pokoknya dong pesan bapaknya yang pusing. Pesan apa tuh orang suka. Tapi waktu itu meskipun saya senyum-senyum dengar kata-kata mereka, itu sepertinya Tuhan lagi bicara kepada saya. Kenapa kamu khawatir sekarang? Kalau kamu punya bapak, kenapa kamu stres mikirin yang kurang ini yang gak ada? Iya kan, tapi dalam bapak, saya punya bapak. Saya gak perlu khawatir. Saya gak perlu cemas. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri.